Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang terlimpahkan pada kita. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ibnu Rizal Tarafi sebagai moderator sekaligus anggota dari kelompok 20. Dan hari ini kita akan mendalami beberapa aspek penting dalam Islam. Sesi ini akan melibatkan 3 pemateri. Pemateri pertama yaitu Agung Dwi Aris, pemateri kedua yaitu Erina Nuri, dan untuk pemateri ketiga Rifael Ferdizal, yang akan membawakan materi dengan tema Andil Agama Islam dan Politik dalam Konflik Kerusuhan Mei 1998. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan yang bermanfaat kali ini. Untuk pemateri, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pertama, di sini kita akan membahas tentang kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi terhadap etnis Tionghoa yang khususnya terjadi di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini pun yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada garis-garis strategi 1998. Pada tanggal 12 Mei, kemarahan masyarakat terhadap kebrutalan aparat dalam tragedi Trisakti dilampiaskan kepada warga keturunan Cina. Untuk tanggal 13 Mei, Presiden Soeharto yang sedang berada di Kairo untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang memutuskan kembali ke Indonesia. Pada tanggal 15 Mei 1998, sikap anarkis massa memuncak dan menyebabkan puluhan gedung, rumah maupun toko dibakar. Untuk tanggal 16, warga etnis Tionghoa eksodus meninggalkan Indonesia akibat situasi tak kondusif. Banyaknya pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Dan yang terakhir, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mundur dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Baik. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi ini, yaitu pembahasan pada peran agama Islam dalam meredakan atau memperburuk situasi politik dan sosial selama kerusuhan Mei 1998. Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peran besar dalam membentuk sikap dan pandangan masyarakat selama kerusuhan Mei 1998. Ajaran Islam yang berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, dan moralitas seringkali digunakan oleh beberapa kelompok untuk membingkai situasi politik dan ekonomi. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu pengaruh kelompok-kelompok politik berbasis agama pada kerusuhan Mei 1998. Pada masa menjelang kerusuhan Mei 1998, beberapa kelompok politik berbasis Islam mulai bangkit kembali setelah lama ditekan oleh rezim Orde Baru. Beberapa kelompok Islam melihat situasi krisis ekonomi
ekonomi dan politik sebagai kesempatan untuk memperoleh pengaruh lebih besar di dalam pemerintahan. Ada spekulasi bahwa kelompok-kelompok politik berbasis agama, baik yang bersifat moderat maupun radikal, turut berperan dalam memanfaatkan ketidakpuasan rakyat untuk memperparah situasi demi kepentingan politik. Baik, untuk pembahasan terakhir tentang interaksi antara aktor politik dan kelompok-kelompok keagamaan Islam dalam dinamika kekuasaan masa transisi menuju reformasi pada Mei 1998. Dalam kerusuhan Mei 1998, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, terutama etnis Tionghoa, menunjukkan bahwa agama dan politik tidak terlepas dari dinamika konflik tersebut. Meskipun kerusuhan lebih dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik, sentimen keagamaan turut memperkuat diskriminasi dan kebencian terhadap kelompok minoritas yang dianggap berbeda secara agama maupun budaya. Baik, di sini kami sudah menyiapkan beberapa cuplikan mengenai peristiwa pada tanggal 19 Mei 1998. Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya, dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan reformasi nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bagai petir di siang bolong, pimpinan DPR MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur. Meski telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yakni mundurnya Soeharto, terpenuhi. Baik, demikian video yang telah kami sampaikan mengenai peristiwa pada tanggal 19 Mei 1998. Untuk berikutnya kami silakan kepada Mas Moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, silakan Mas. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi saat ini. Kesimpulannya, peran agama dan politik dalam kerusuhan Mei 1998 memperlihatkan bagaimana kedua unsur ini dapat saling memperkuat, baik dalam memperparah konflik maupun dalam mempromosikan perdamaian. Kejadian ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni sosial, memahami potensi politisasi agama, dan mendorong toleransi serta kerukunan antar jenis, antar etis dan agama di Indonesia. Baik, terima kasih.
Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.